Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang menganugerahkan Al-Qur'an sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia, dan rahmatan lil alamin, rahmat bagi segenap alam. Dialah yang mengetahui makna dan maksud kandungan Al-Qur'an. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, utusan manusia pilihannya. Dialah sebagai penyampai, pengamal pertama Al-Quran. Baiklah, di sini langsung saja Bapak akan membahas materi kuliah hadis ahkam 1 yang berkenaan dengan hadis-hadis tentang pakaian dan perhiasan. Allah itu telah menganugerahkan manusia berbagai nikmat dan karunia yang tiada terhingga nilainya. Salah satu bentuk nikmat yang dianugerahkan adalah mengajarkan kepada manusia pengetahuan tentang cara berpakaian dan perhiasan. Pernyataan ini penting artinya bila dilihat itu dari segi agama Islam, karena tuntunan sandangannya itu sebagai penutup jasmani sekaligus dikaitkan dengan fungsinya menumbuhkan keindahan guna mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakaian itu dapat mempengaruhi timbulnya kesadaran dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita mesti harus mengerti apa itu yang dikatakan dengan pakaian dan perhiasan. Yang pertama itu adalah pakaian. Pakaian itu adalah suatu benda atau sesuatu yang digunakan untuk menutup aurat atau sesuatu hal yang malu jika diperlihatkan, atau menutup sesuatu aib atau celah jika diperlihatkan. Setelah iman, itu kewajiban pertama bagi muslimah adalah itu menutup bagian-bagian tubuhnya yang disebut aurat. Hal ini itu sudah menjadi suatu kewajiban sejak manusia mulai diciptakan dan sudah menjadi syariat bagi kita semua. Itu yang pakaian. Kemudian yang perhiasan. Perhiasan adalah suatu alat atau benda yang digunakan untuk memperindah ketika digunakannya. Dalam agama Islam, hiasan itu tidak boleh digunakan berlebihan atau terlalu banyak, karena Allah menyukai orang yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Kemudian itu pengertian dari perhiasan. Ya, kita lanjutkan berkenaan dengan pakaian dan yang menyeret tanah atau biasa itu disebut dengan isbal. Isbal itu berakar kata dari asbala yang bermakna melepaskan ke bawah atau menurunkan. Ya, dalam kamus Al-Muhit itu disebutkan asbala. Ya, ada antara, sinonimnya arsalahu, ada ad-dam'ah, ya, ada al-izarah. Ya, air mata dikatakan isbal apabila mengalir. Nah, langit dikatakan isbal, yaitu menurunkan hujan maksudnya. Seseorang dikatakan isbal itu apabila ia menurunkan pakaiannya. Nah, kemudian kita lihat secara istilah. Ya, selain dari kata isbal, terdapat juga kata lain yang semakna dengannya, yang oleh ulama itu memberikan definisi yang berbeda tetapi semakna. Ya, seperti Al-Khattabi itu memberikan definisi isbal itu menjulurkan pakaian sampai menyentuh tanah.
yaitu ya hampir juga sama Al-Khattabi dan Abu Ubaidah, yang dari definisinya itu kita ya dipahami maksudnya bahwasanya isbal pada seseorang adalah menjulurkan pakaian ke bawah sampai melewati mata kaki hingga menyentuh tanah. Itu yang dikatakan sebagai isbal. Hadis-hadis tentang pakaian yang menyeret tanah atau isbal. Yang pertama itu adalah hadis Sahih Bukhari, itu hadis 5337. An Ibnu Umar, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu qala, bersabda, la yanzurullahu, Allah itu tidak melihat man, orang, jarra saubahu, orang yang menjulurkan pakaiannya, khuyala'a, dengan sombong. Bapak ulangi lagi, hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, Allah itu tidak akan melihat orang yang menjulurkan pakaiannya itu dengan sombong. Ya, kemudian lanjut kepada hadis Sahih Bukhari, hadis 3665. An Abdillah, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man jarrah, barang siapa yang menjulurkan pakaiannya karena sombong, tidaklah lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah itu tidak akan, artinya dia itu tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat. Faqala Abu Bakar, bahwasanya Abu Bakar lalu berkata, inna ahada syiqai thawbi yastarqi, salah satu dari pakaianku akan melorot, kecuali itu diikat, illa anta'ahada dzalika minhu, kecuali diikat dengan benar. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda, innaka lasta tasna'u dzalika khuyala, engkau tidak melakukan hal itu ya karena sombong. Musa itu bertanya kepada Salim, Musa itu bertanya kepada Salim, adzakara Abdullah, apakah Abdullah itu menyebutkan lafaz manjarra iza, barang siapa yang menjulurkan kainnya. Salim itu menjawab, Salim itu menjawab, yang saya dengar, lam asma'hu dzakara illa thauba, saya dengar hanya barang siapa yang menjulurkan
kainnya. Ulangi lagi. Hadis yang diriwayatkan dari Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bersabda, barang siapa yang menjulurkan itu pakaiannya itu karena sombong, tidak akan dilihat Allah pada hari kiamat. Abu Bakar itu berkata, salah satu sisi pakaianku itu akan melorot kecuali aku ikat itu dengan benar. Lalu Rasulullah bersabda, kamu tidak melakukan itu karena sombong. Musa itu bertanya kepada Salim, apakah Abdullah bin Umar menyebutkan lafaz, barang siapa menjulurkan kainnya? Kemudian qala, Salim itu menjawab, yang saya dengar itu hanya barang siapa menjulurkan kainnya. Sahih Bukhari hadis 3665. Kemudian kita lanjutkan hadis Sahih Muslim hadis 307. An Abi Dzar, hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Dzar dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, salah satu ada 3 orang la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Allah tidak suka, tidak akan diajak oleh Allah bicara itu pada hari kiamat. 3 golongan yang mana Allah itu tidak akan, mereka itu tidak akan diajak oleh Allah bicara itu pada hari kiamat. Yang pertama itu adalah al-mannan alladzi la yu'ti syai'an illa mannahu, orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian orang. Orang yang suka mengungkit-ungkit itu pemberiannya. Artinya ada orang yang memberi, tetapi orangnya tersebut itu suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Kemudian wal munafiqu sil'atahu bil halifi al-fajiri, orang yang melariskan dagangannya itu dengan sumpah palsu. Orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Kemudian wal musbilu izarahu, orang yang suka memanjangkan pakaiannya. Maka di sini dilihat di dalam hadis Sahih Muslim hadis 307 ini disebutkan 3 orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah kepada hari kiamat. Salah satunya di sini adalah orang yang suka memanjangkan pakaiannya. Kemudian kita lihat pada Musnad Ahmad bin Hanbal hadis 5327 yang isinya juga semakna dengan hadis sebelumnya, yang sama maksudnya. Kita langsung saja kepada isinya, bahwasanya orang yang suka memanjangkan celananya karena sombong, termaksud hadisnya, Allah tidak akan melihatnya itu pada hari kiamat. Hadis ini termasuk hadis yang isnadnya sahih, sesuai dengan syarat hadis
yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya. Kemudian kita lihat hukum isbal menurunkan pakaian itu di bawah mata kaki. Pembahasan itu berkenaan dengan isbal itu sudah menjadi kajian itu para ulama, baik mutaqaddimin maupun oleh ulama mutaakhirin. Ya, bahkan itu zaman modern ini juga masih dibicarakan, hangat dibicarakan. Kajian tentang isbal ini masih menjadi perdebatan itu di kalangan umat Islam secara umum dan di kalangan ulama itu secara khusus. Hal ini terjadi karena riwayat hadis yang diriwayatkan oleh Rasulullah itu sangat memberi peluang itu bagi umat Islam untuk dibahas secara lebih dalam. Tidak adanya penegasan tentang kebolehan dan kehariman isbal dalam hadis merupakan faktor utama terjadinya perbedaan tersebut. Sebagian ulama itu mengatakan bahwa isbal itu tidak mengapa, ya boleh, ya, asalkan tidak disertai dengan rasa sombong. Dan ada yang mengatakan isbal hukumnya makruh, ada yang mengatakan haram hukumnya secara mutlak. Ada yang mengatakan diharamkan hanyalah dilakukan secara sombong, dan ada yang mengatakan bahwa apabila dilakukan tanpa bermaksud menyombongkan diri, maka dia berdosa. Keragaman pendapat dalam masalah isbal ini tentunya tidak lahir itu begitu saja. Tetapi pendapat tersebut muncul karena pemahaman dari hadis yang juga sangat beragam modelnya kalau dilihat secara lahiriah. Ya, yang oleh karena itu kita mesti arif dan bijaksana dalam menyikapi beragam model pemahaman hadis terhadap hadis-hadis yang berkenaan dengan isbal ini. Ya, yang kita bahas sekarang ini. Nah, isbal adalah menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Ya, kita lihat Luqman ayat 18. Ya, bahwasannya arti wala tusair haddaka linnas. Nah, dan janganlah kamu itu memalingkan wajah dari manusia karena sombong. Wala tamshi fil ardi maraha. Nah, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Innallaha la yuhibbu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Luqman 18. Dalam ayat ini jelas bahwa yang dikatakan, yang dinamakan sombong itu hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang memilikinya. Tidak boleh manusia itu berlaku sombong. Karena sombong itu hanya Allah yang boleh. Selain daripada Allah itu tidak boleh. Ya, termasuk di sini sombong dalam berpakaian itu jelas. Dalam ayat ini jelas keharamannya. Kalau kita dalam berpakaian itu pakaian yang kita gunakan adalah untuk sombong. Oke, ini hukum dasar nih. Hukumnya haram itu bagi pria berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya apa yang dibawa kedua mata kaki berupa sarung maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahihnya. Nah, ini tentang hukum isbal, menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Ini kan ada perbedaan pendapat itu yang tadi Bapak sampaikan di antara kalangan ulama. Imam Muslim itu meriwayatkan dalam sahihnya dari Abu Dzar radhiyallahu anhu
Ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 3 golongan yang tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat, tidak dilihat dan disucikan dari dosa, serta mendapatkan azab yang sangat pedih, yaitu pelaku isbal musbil, pengungkit pemberian, dan orang yang menjual barang dagangannya dengan sumpah palsu. Dari Ibnu Umar juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isbal berlaku bagi sarung, gamis, dan sorban. Barang siapa yang menurunkan pakaiannya karena sombong, tidak akan dilihat oleh Allah di hari kiamat. Kemudian dari Abu Hurairah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, Allah tidak akan melihat orang yang menyeret sarungnya karena sombong. Nah, kedua hadis di muka dan yang semakna dengannya ini mencakup orang yang menurunkan pakaiannya isbal karena sombong atau dengan sebab lain. Karena Rasulullah mengucapkan dengan bentuk umum tanpa mengkhususkan. Kalau melakukan isbal karena sombong, maka dosanya lebih besar dan ancamannya itu lebih keras. Berdasarkan sabda Rasulullah SAW, siapa yang menyeret pakaiannya karena sombong, Allah tidak akan melihatnya di hari kiamat. Hadis Bukhari dan Muslim. Tidak boleh menganggap bahwa larangan melakukan isbal itu hanya karena sombong saja. Nah, ini bisa dipahami karena Rasulullah itu tidak memberikan pengecualian hal itu dalam kedua hadis yang telah kita sebutkan sebelumnya. Nah, sebagaimana juga beliau tidak memberikan pengecualian dalam hadis yang lain. Rasulullah bersabda, jauhilah olehmu isbal karena ia termasuk perbuatan sombong. Hadis riwayat Abu Dawud At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Beliau menjadikan semua perbuatan isbal termasuk kesombongan. Karena secara umum perbuatan itu tidak dilakukan kecuali memang demikian. Siapa yang melakukan tanpa diiringi rasa sombong, maka perbuatannya bisa menjadi perantara menuju ke sana. Dan perantara dihukumi sama dengan tujuan. Ini sama dengan kaidah fikih bahwasanya hukum perantara sama dengan tujuan. Wasailul umur kal maqasid. Nah, kemudian ada juga wahkum bihadzal hukmi lizawaid, hukumilah dengan hukum tersebut untuk tambahan lainnya. Nah, ini sesuai dengan maksud bahwasanya perbuatan bisa menjadi perantara menuju ke sana dan perantara dihukumi sama dengan tujuan. Nah, dan semua perbuatan itu adalah perbuatan berlebih-lebihan dan mengancam terkena najis dan kotoran. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab melihat seorang pemuda berjalan dalam keadaan pakaiannya menyeret di tanah. Ia berkata kepadanya, angkatlah pakaianmu, karena hal itu adalah sikap yang lebih takwa kepada Rabbmu dan lebih suci bagi pakaianmu. Adapun ucapan Nabi SAW kepada Abu Bakar alaihissalam as-Siddiq radhiyallahu anhu ketika dia Abu Bakar berkata, wahai Rasulullah, sarungku sering melorot lepas ke bawah kecuali aku benar-benar menjaganya. Maka beliau bersabda, engkau tidak termasuk golongan orang yang melakukan itu karena sombong. Yang dimaksudkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang benar-benar menjaga pakaiannya bila melorot kemudian menaikkannya kembali tidak termasuk golongan orang yang menyeret pakaiannya karena sombong. Karena dia yang benar-benar menjaga, tidak melakukan isbal, tapi pakaian itu melorot turun tanpa sengaja. Kemudian dinaikkan kembali dan menjaganya benar-benar. Tidak diragukan lagi, ini adalah perbuatan yang dimaafkan. Adapun orang yang menurunkan dengan sengaja, apakah dalam bentuk celana,
atau sarung atau gamis, maka ini termasuk dalam golongan orang yang mendapat ancaman, bukan yang mendapatkan kemaafan ketika pakaiannya turun. Karena hadis-hadis sahih melarang melakukan isbal bersifat umum dari segi teks, makna, dan maksud. Seharusnya seorang muslim bertakwa kepada Allah meninggikan pakaiannya, baik itu gamis, kain, atau celana, dan tidak melebihi mata kakinya. Yang lebih utama adalah antara pertengahan betis dan mata kaki. Jika isbal melabuhkan ujung pakaian melebihi mata kaki, itu dilakukan dengan rasa sombong, maka dosanya lebih besar lagi. Jika dilakukan karena meremehkan, bukan karena sombong, maka ia seorang yang mungkar dan berdosa, tapi dosanya tidak seperti orang yang sombong. Tidak diragukan lagi bahwa isbal bisa menjadi sarana menuju kesombongan, walaupun pelakunya mengatakan bahwa ia melakukan bukan karena sombong. Lain dari itu, karena ancaman yang tersebut dalam sejumlah hadis bersifat umum, dari itu tidak boleh meremehkannya. Adapun kisah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah satu ujung kainku melorot kecuali bila aku memeganginya. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya engkau tidak termasuk orang yang melakukannya karena rasa sombong. Demikian ini terjadi pada As-Siddiq, selalu menjaganya dan berusaha menepatinya, sedangkan orang yang sengaja mengulurkan pakaiannya hingga melebihi mata kaki, ia tercakup dalam ancaman tersebut, tidak seperti As-Siddiq. Tentang isbal ini, di samping adanya ancaman sebagaimana yang telah disebutkan di atas tadi, ada keburukan lainnya, yaitu berlebihan, mudah terkena kotoran dan najis, serta menyerupai wanita. Semua ini wajib dihindari oleh setiap muslim. Hanya Allah lah yang kuasa memberi petunjuk, dan hanya Dialah petunjuk kepada jalan yang benar. Pemakaian emas dan sutra bagi laki-laki dan perempuan. Islam telah membolehkan, bahkan menyerukan kepada umatnya supaya berhias dan menentang keras kepada siapa yang mengharamkannya, yaitu seperti yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul man harrama zinatallah allati akhraja li'ibadihi wat thayyibati minar rizqi." Siapa yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambanya, dan begitu juga rezeki-rezeki yang baik atau halal. Quran Surat Al-A'raf ayat 32. Maka dibalik itu, Islam telah mengharamkan kepada laki-laki dua macam perhiasan, di mana kedua perhiasan tersebut justru paling manis buat kaum wanita. Dua macam perhiasan itu ialah berhias dengan emas dan memakai sutra asli. Ya, kita lihat hadisnya di sini. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Musa, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, "Uhillah, uhillah dhahabu wal hariru li inati ummati." Emas dan sutra itu dihalalkan bagi para wanita itu dari umatku, dari para wanita dari umatku, wahurrimah, dan diharamkan itu bagi para laki-laki. Bapak ulangi lagi, dihalalkan emas dan sutra, dihalalkan bagi perempuan dari umatku, dan diharamkan itu bagi laki-laki. Ya. Ini sutra dan emas bagi laki-laki. Ini contoh sutra, ini emas.
Ini sutra dan emas yang dipakai oleh laki-laki. Ya, hal yang seperti ini, seperti contoh gambar di sini, ini dilarang di dalam Islam. Dihalalkan emas dan sutra itu bagi wanita dari kalangan umatku dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Ini contohnya. Contoh yang seperti ini kan laki-laki. Ya, laki-laki itu tidak boleh memakai emas. Ya, dan juga laki-laki tidak boleh memakai sutra berdasarkan hadis riwayat An-Nasa'i ini. Kemudian kita lihat hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abi Musa Al-Asy'ari bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Hurima libasul harir." Pakaian wazahabu, pakaian sutra. Libasul harir itu artinya pakaian sutra. Wazahabu itu emas. Hurrima di sini ini diharamkan bagi umatku yang laki-laki. Ala zukuri ummati, bagi umatku yang laki-laki. Dan dihalalkan emas dan sutra itu bagi perempuan. Qala Abu Aisyah, hadza hadis hasan sahih. Ini adalah termasuk hadis hasan sahih Sunan At-Tirmizi. Hadis 1642. Tidak diperbolehkan memakai perhiasan emas bagi laki-laki. Ini lihat yang seperti ini tidak boleh ya. Emas adalah perhiasan yang tidak diperbolehkan bagi kaum laki-laki mukmin dan memakainya termasuk perbuatan mungkar bagi mereka. Baik emas yang dipakai itu berupa cincin, jam tangan atau kalung, karena sabda Nabi SAW yang berkenan dengan larangan tentang pemakaiannya bagi kaum laki-laki mukmin itu bersifat umum. Nabi SAW bersabda, artinya emas dan sutra dihalalkan bagi kaum wanita dari kalangan umat kami dan diharamkan bagi kaum laki-laki. Nabi SAW telah melarang kaum laki-laki memakai cincin emas. Al-Bukhari dan Muslim masing-masing dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu bahwa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya, maka beliau memintanya supaya mencopot cincinnya, kemudian melemparkannya ke tanah, seraya bersabda, artinya salah seorang dari kalian sengaja mengambil bara api neraka dan meletakkannya di tangannya. Hadis riwayat Muslim dalam kitab sahihnya bab pakaian 2090. Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas ditanya, bagaimana hukum perhiasan emas dalam segala bentuknya? Dalam hal ini ada keyakinan bahwa jika cincin tunangannya yang terbuat dari emas dicopot, niscaya pernikahan akan batal. Dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, adapun cincin tunangannya yang terbuat dari emas, maka keberadaannya sama dengan cincin emas lainnya dan tidak ada bedanya, serta orang laki-laki yang memakainya wajib mencopotnya, dan mencopotnya tidak ada pengaruhnya terhadap suatu pernikahan. Barang siapa meyakini bahwa hal itu akan mempengaruhi suatu perkawinan, maka ia telah keliru. Selain itu, memakai cincin tunangannya termasuk hal yang baru di dalam masalah agama dan tidak memiliki dasar hukum, sehingga wajib bagi kaum muslimin meninggalkannya atau paling tidak hukumnya adalah makruh. Nabi SAW telah menegaskan tentang haramnya memakai emas bagi kaum laki-laki, tidak bagi kaum wanita. Alasannya karena emas itu termasuk perhiasan yang memiliki nilai tinggi dalam mempercantik dan menghiasi seseorang,
sehingga dikategorikan sebagai hiasan dan perhiasan, sedangkan seorang laki-laki bukanlah peminat hal tersebut. Orang laki-laki bukan sosok manusia yang menyempurnakan diri atau disempurnakan dengan sesuatu yang di luar dirinya, melainkan sempurna dengan sesuatu yang terdapat di dalam dirinya, karena ia mempunyai sifat kejantanan atau kelaki-lakian, sehingga ia tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian lawan jenisnya. Jadi, seorang suami tidak membutuhkan perhiasan untuk menarik perhatian istrinya supaya mencintainya, berbeda sekali dengan wanita, karena ia memiliki kekurangan, sehingga ia membutuhkan berbagai perhiasan yang bernilai tinggi, di mana perhiasan itu dibutuhkannya hingga di dalam pergaulan di antara mereka dan di depan suaminya. Karena itu, maka wanita diperbolehkan memakai perhiasan emas dan tidak bagi laki-laki. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam mensifati keberadaan wanita, awaman yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Dan apakah patut menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedang dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran. Az-Zukhruf ayat 18. Ya, ini kalau kita lihat tafsirnya, ya, kalau kita lihat tafsir itu, dan apakah patut itu menjadi anak Allah orang yang dibesarkan dalam keadaan berperhiasan, sedangkan dia tidak dapat memberi alasan yang terang dalam pertengkaran, yakni karena mereka menjadikan anak perempuan bagi Allah, maka mereka telah menganggap Allah dibesarkan dalam berhias serta tidak mampu mengurus urusannya sendiri, dan jika dia berselisih tidak dapat melakukan perdebatan dan melawan musuhnya akibat akalnya yang lemah. Demikianlah anak perempuan itu pada umumnya. Ini tafsir dari Al-Mukhtasar Markas Tafsiriyat di bawah pengawasan Syekh Dr. Salih bin Abdullah bin Humaid, Imam Masjidil Haram. Ya. An-Nawawi itu berkata dalam Majmu' Juz 4 halaman 424, diperbolehkan itu bagi wanita memakai sutra serta berhias dengan perak dan emas dengan ijma' kesepakatan berdasarkan hadis-hadis yang sahih. Beliau juga berkata pada juz 6 halaman 40 pada kitab yang sama, kaum muslimin telah bersepakat tentang diperbolehkan bagi wanita memakai beraneka ragam perhiasan dari perak dan emas, semuanya seperti kalung, cincin, gelang tangan, gelang kaki, dan semua perhiasan yang dipakai di leher dan selainnya, serta semua perhiasan yang biasa dipakai para wanita. Dalam hal ini tidak ada perselisihan sedikit pun. Imam An-Nawawi radhiyallahu anhu itu berkata dalam syarah Sahih Muslim bab tentang diharamkan cincin emas bagi laki-laki dan terhapusnya hukum diperbolehkannya pada permulaan Islam, kaum muslimin telah bersepakat olehnya cincin emas bagi wanita. Kemudian emas dan sutra asli haram untuk orang laki-laki. Pendapat dari Yusuf Al-Qardawi. Kalau Islam telah memberikan berkenan bahwa menyerukan kepada umatnya supaya berhias dan menentang keras kepada siapa yang mengharamkannya, yaitu seperti yang dikatakan Allah dalam Al-Quran, siapakah yang berani mengharamkan perhiasan Allah yang telah dikeluarkan untuk hambanya, dan begitu juga bagi rezeki-rezeki yang baik atau halal. Al-A'raf ayat 32. Di balik itu, Islam telah mengharamkan kepada orang laki-laki dua macam perhiasan, di mana kedua perhiasan tersebut justru paling manis buat kaum wanita. Dua macam perhiasan itu ialah yang pertama itu berhias dengan emas, dan kedua memakai kain sutra asli.
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu itu berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam mengambil sutra, ia diletakkan di sebelah kanannya, dan ia mengambil emas, kemudian diletakkan di sebelah kirinya. Lantas ia berkata, kedua ini haram buat orang laki-laki dari umatku. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, An-Nasai, Ibnu Hibban, dan Ibnu Majah, tetapi Ibnu Majah menambah halal buat orang-orang perempuan. Dan Sayyidina Umar pernah juga berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, jangan kamu memakai sutra, karena barang siapa memakai di dunia, nanti di akhirat tidak lagi memakainya. Dan tentang masalah pakaian sutra, Nabi pun pernah juga bersabda, sesungguhnya ini adalah pakaian orang yang nanti di akhirat tidak ada sedikit pun bagian baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan tentang masalah emas, Nabi SAW pernah melihat seorang laki-laki memakai cincin emas di tangannya. Kemudian oleh Nabi dicabutnya cincin itu dan dibuang ke tanah. Kemudian beliau bersabda, salah seorang di antara kami ini sengaja mengambil bara api. Kemudian ia letakkan di tangannya. Setelah Rasulullah pergi, kepada si laki-laki tersebut dikatakan, ambillah cincin itu dan manfaatkanlah. Maka jawabnya, tidak, demi Allah, saya tidak mengambil cincin yang telah dibuang oleh Rasulullah. Hadis riwayat Muslim. Dan seperti cincin, menurut apa yang kami saksikan di kalangan orang-orang kaya, yaitu mereka memakai pena emas, jam emas, gelang emas, kaleng rokok emas, mulut, gigi emas, dan seterusnya. Adapun memakai cincin perak buat orang laki-laki jelas telah dihalalkan oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana tersebut dalam hadis riwayat Bukhari bahwa Rasulullah sendiri memakai cincin perak, yang kemudian cincin itu pindah ke tangan Abu Bakar, kemudian pindah ke tangan Umar, dan terakhir pindah ke tangan Utsman, sehingga akhirnya jatuh ke sumur Aris di Kuba. Hadis riwayat Al-Bukhari. Tentang logam-logam yang lain seperti besi dan sebagainya, tidak ada satupun nas yang mengharamkannya. Bahkan yang ada adalah sebaliknya, yaitu Rasulullah SAW pernah menyuruh kepada seorang laki-laki yang hendak kawin dengan sabdanya, berilah si perempuan itu mas kawin, walaupun dengan satu cincin dari besi. Hadis riwayat Bukhari. Dari hadis inilah maka Imam Bukhari beristidlal untuk menetapkan halalnya memakai cincin besi. Memakai pakaian sutra dapat diberikan keringanan, rukhsah, apabila ada suatu keperluan yang berhubungan dengan masalah kesehatan, yaitu sebagaimana Rasulullah pernah mengizinkan Abdurrahman bin Auf dan Az-Zubair bin Awam untuk memakai sutra karena ada luka di bagian badannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hikmah diharamkan emas dan sutra terhadap laki-laki. Diharamkan dua perkara tersebut terhadap laki-laki, Islam bermaksud kepada suatu tujuan pendidikan moral yang tinggi. Sebab yang pertama, Islam sebagai agama perjuangan dan kekuatan harus selalu melindungi sifat keperwiraan laki-laki dari segala macam bentuk kelemahan, kejatuhan, dan kemerosotan. Seorang laki-laki yang oleh Allah telah diberi keistimewaan susunan anggotanya yang tidak seperti susunan keanggotaan wanita, tidak layak kalau dia meniru wanita-wanita ayu yang melebihkan pakaiannya sampai ke tanah dan suka bermegah-megah dengan perhiasan dan pakaian. Yang kedua, di balik itu ada suatu tujuan sosial, yakni bahwa diharamkan emas dan sutra bagi laki-laki adalah salah satu bagian daripada program Islam dalam rangka memberantas hidup bermewah-mewahan. Hidup bermewah-mewahan dalam pandangan Al-Quran adalah sama dengan suatu kemerosotan yang akan menghancurkan sesuatu umat. Hidup bermewah-mewahan adalah merupakan manifestasi kejahatan sosial, di mana segolongan kecil bermewah-mewahan dengan cincin emas atas biasa golongan banyak yang hidup miskin lagi papan. Sesudah itu dilanjutkan dengan suatu sikap permusuhan terhadap setiap ajakan yang baik dan memperbaiki. Dalam hal ini Al-Quran telah menyatakan, dan apabila kami hendak menghancurkan suatu desa, maka kami perbanyak orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan. Kemudian mereka itu berbuat fasik di desa itu,
maka akan terbuktilah atas dosa tersebut suatu ketetapan, kemudian kami hancurkan dosa tersebut dengan sehancur-hancurnya. Al-Isra ayat 16. Dan firman Allah pula, kami tidak mengutus di suatu desa seorang pun utusan Nabi, melainkan akan berkatalah orang-orang yang bergelimang dalam kemewahan itu, sesungguhnya kami tidak percaya terhadap kerasulanmu itu. Saba ayat 34. Untuk menerapkan jiwa Al-Quran ini, maka Nabi Muhammad SAW telah mengharamkan seluruh bentuk kemewahan dengan segala macam manifestasinya dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana diharamkan emas dan sutra terhadap laki-laki, maka begitu juga diharamkan untuk semua laki-laki dan perempuan menggunakan bejana emas dan perak. Dan di balik itu semua, dapat pula ditinjau dari segi ekonomi bahwa emas adalah standar uang internasional. Oleh karena itu, patut kalau bejana atau perhiasan buat laki-laki, hikmah dibolehkan untuk wanita. Dikecualikan kaum wanita dari hukum ini adalah untuk memenuhi perasaan sesuai dengan tuntunan sifat kewanitaannya dan kecenderungan fitrahnya kepada suka berhias. Tetapi dengan syarat tidak boleh berhias yang dapat menarik kaum pria dan membangkitkan syahwat. Untuk itu, maka dalam hadis Nabi diterangkan, siapa saja perempuan yang memakai wangi-wangian kemudian melewati suatu kaum, supaya mereka itu mencium baunya, maka perempuan tersebut dianggap berzina dan tiap-tiap mata ada zinanya. Hadis riwayat An-Nasa'i, Ibnu Khuzaimah, dan Ibnu Hibban. Janganlah perempuan-perempuan itu memukul-mukulkan kakinya di tanah supaya diketahui apa yang mereka sembunyikan dari perhiasannya. An-Nur itu ayat Quran surat An-Nur ayat 31. Membuat tato dan tahi lalat. Sebelum kita membahas tentang hadis-hadisnya, kita mesti harus mengerti dulu apa yang dikatakan sebagai tato. Ini contoh dari gambar dari tato itu sendiri. Pengertian tato, secara keabsahan, tato itu mempunyai istilah yang hampir sama atau digunakan untuk berbagai belahan dunia. Ya. Tato itu merupakan bagian dari body painting, adalah salah satu produk dari kegiatan menggambar pada kulit tubuh menggunakan alat sejenis jarum atau benda yang dipertajam yang terbuat dari flora. Gambar tersebut dihias dengan pigmen berwarna-warni. Konon, itu kata tato itu berasal dari bahasa Tahiti atau tatau yang berarti menandai, dalam arti bahwa tubuh ditandai dengan menggunakan alat berburu yang runcing untuk memasukkan zat berwarna di bawah permukaan kulit. Anne Nicholas itu dari The Art of New Zealand itu menjelaskan bahwa kata tato itu berasal dari kata tatau tersebut dibawa oleh Joseph Banks yang pertama kali bersandar di Tahiti pada tahun 1969, dan di sana ia mencatat berbagai fenomena manusia Tahiti yang tubuhnya dipenuhi oleh tato. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu tato adalah gambar atau lukisan pada kulit tubuh, sedangkan menato adalah melukis pada kulit tubuh dengan cara menusuki kulit dengan jarum halus, kemudian memasukkan zat warna ke dalam tusukan tersebut dengan pewarna hitam celak, pewarna biru nila, atau tinta hijau, dan lain sebagainya. Hingga warnanya menjadi beraneka ragam. Tato dapat dibuat terhadap kulit manusia atau hewan. Tato merupakan praktek yang ditemukan hampir di semua tempat dengan fungsi sesuai dengan adat setempat. Tato dahulu sering dipakai oleh kalangan suku-suku terasing di suatu wilayah dunia dengan penandaan wilayah, derajat, bakat, bahkan menandakan kesehatan seseorang. Nah, itu pengertian dari tato. Kemudian kita bahas di sini tentang tahi lalat. Tahi lalat itu pengertiannya adalah bintik kecil berwarna coklat atau kehitaman di atas permukaan kulit. Tahi lalat itu berbentuk dari sel penghasil zat warna atau pigmen kulit bernama melanosit yang berkelompok. Selain berwarna coklat atau agak gelap, warna tahi lalat juga ada yang sama persis dengan warna kulit.
Bentuknya ada yang bulat, oval, menonjol, atau datar. Tekstur permukaan teh lalat juga bervariasi, ada yang halus atau kasar, bahkan beberapa di antaranya ditumbuhi bulu. Oke, itu Anda sendiri bisa membayangkan apa itu tato dan tahi lalat. Hadis yang diriwayatkan itu dari Abdullah itu berkata, la'anallahu al-washimat. Allah itu melaknat al-washimat. Nah, al-washimat itu adalah wanita yang mentato. Wanita yang mentato itu namanya al-washimat. Kemudian wal mutashimat. Ya, yang artinya adalah wanita yang meminta untuk ditato. Wanita yang diminta untuk ditato. Kemudian Allah melaknat al-mutanammithat, yang artinya wanita yang mencukur alisnya. Wanita yang mencukur alisnya. Kemudian wal mutafallijat, yang artinya merenggangkan gigi untuk keindahan. Nah, lil husni wal mughayyirati khalqallah, yang mereka itu merubah ciptaan Allah. Kemudian ungkapan itu fabalagha zalika imra'atan min bani Asad. Kemudian ungkapan itu sampai kepada salah seorang wanita itu dari Bani Asad. Yuqalu laha Ummu Yaqub, yang wanita dari Ibnu Bani Asad ini yang biasa kita panggil dengan Ummu Yaqub. Lalu wanita itu datang dan berkata, Faja'at faqalat, lalu wanita itu datang dan berkata, innahu balagani anka annaka la'anta kaita wa kaita. Faqala, lalu wanita itu pun datang dan berkata, telah sampai kepadamu berita tentang Anda, bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu. Nah, seperti yang tadi, melaknat wanita yang mentato, melaknat wanita yang meminta ditato, melaknat wanita yang mencukur alisnya, melaknat wanita yang merenggangkan gigi untuk keindahan. Abdullah, bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu. Abdullah itu berkata, Abdullah itu berkata, faqala, Abdullah itu berkata, wa maliya al'anu man la'anallah wa la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Wa man huwa fi kitabillah. Wa man huwa fi kitabillah, yang artinya dan dilaknat oleh Rasulullah dan mereka yang terdapat di dalam kitabullah. Kemudian wanita itu berkata, faqalat, kemudian wanita itu berkata, sungguh aku telah membaca di antara kedua lembaran-lembaran, qara'tihi laqad wajadtihi ama qara'ti, sungguh aku telah membaca di antara kedua lembaran-lembaran, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan. Kemudian itu Abdullah menjelaskan, sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudari akan menemukan, bukankah Allah telah bersabda, wa ma'atakum
kumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Bukankah Allah telah berfirman, apa yang dibawa Rasul, wa ma atakumur rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, maka ambillah, ya. Maka ambillah, fakhuzuhu. Nah, sedangkan wa ma nahakum anhu fantahu, sedangkan apa yang dilarangnya maka tinggalkanlah. Wanita itu menjawab, ya benar Abdullah, kemudian melanjutkan, fa innahu qad naha anhu, qalat fa inni ara ahlaka yaf'alunahu. Wanita itu kembali berkata, tetapi sesungguhnya aku itu menduga kuat bahwa istri Anda sendiri melakukan hal itu. Nah, Abdullah kemudian berkata, qala fashabi fanzuri fazahabat fanazarat. Abdullah berkata, kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah. Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun ya tidak mendapatkan kebenarannya. Falam tara min hajatihi syai'an, namun tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Nah, kemudian Abdullah faqalah, kemudian Abdullah pun berkata, laukanat, sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya. Laukanat kazalika maja maktuha. Nah, sekiranya istriku seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya. Bapak ulangi lagi terjemahnya. Dari Abdullah ia berkata, semoga Allah melaknat al-washimat, wanita yang mentato, al-mutawashimat. Mutawashimat itu wanita yang meminta untuk ditato. Wal mutashimat itu wanita yang mencukur alisnya. Wal mutanammisat itu wanita yang mencukur alisnya. Wal mutallifat wal mutafallijat itu artinya adalah meregangkan gigi untuk keindahan, yang mereka itu merubah-rubah ciptaan Allah. Kemudian ungkapan itu sampai kepada seorang wanita dari Bani Asad yang biasa dipanggil Ummu Yaqub. Lalu wanita itu pun datang dan berkata, telah sampai kepadaku berita tentang Anda, bahwa Anda telah melaknat yang ini dan itu. Abdullah berkata, mengapakah aku tidak melaknat mereka yang telah dilaknat oleh Allah dan mereka yang terdapat di dalam kitabullah. Kemudian wanita itu berkata, sungguh aku telah membaca dan di antara kedua lembaran-lembaran, namun di dalamnya aku tidaklah mendapatkan apa yang telah Anda katakan. Abdullah menjelaskan, sekiranya Anda membacanya secara keseluruhan, maka niscaya saudari akan menemukannya. Bukankah Allah itu telah berfirman, apa yang dibawa Rasul untuk kalian maka ambillah, sedangkan apa yang dilarangnya itu maka tinggalkanlah. Wanita itu menjawab, ya benar. Abdullah melanjutkan, sesungguhnya beliau telah melarang hal itu. Wanita itu kembali berkata, tetapi sesungguhnya aku menduga kuat bahwa istri Anda sendiri melakukan hal itu. Abdullah berkata, kalau itu anggapanmu, berangkatlah dan lihatlah. Lalu wanita itu pun pergi untuk melihatnya, namun tidak mendapatkan kebenaran dugaannya sedikit pun. Kemudian Abdullah pun berkata, sekiranya istriku itu seperti itu, niscaya aku tidak akan mencampurinya. Tato, kikir gigi, dan operasi kecantikan itu hukumnya haram.
Mentato badan dan mengikir gigi adalah perbuatan yang dilaknat oleh Rasulullah, sebagaimana yang terdapat dalam hadis yang tadi disampaikan. Seperti tersebut di dalam hadisnya, Rasulullah SAW melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato, dan mengikir gigi yang minta dikikir giginya. Hadis riwayat atau Berani. Tato yaitu memberi tanda pada muka dan kedua tangan dengan warna biru dalam bentuk ukiran. Sebagian orang Arab, khususnya kaum perempuan, mentato sebagian besar badannya, bahkan sementara pengikut-pengikut agama membuatnya tato dalam bentuk persembahan dan lambang-lambang agama mereka. Misalnya orang-orang Kristen melukis salib di tangan dan dada mereka. Perbuatan-perbuatan yang rusak ini dilakukan dengan menyiksa dan menyakiti badan, yaitu dengan menusuk-nusukkan jarum pada badan orang yang ditato itu. Semua itu menyebabkan laknat baik yang terhadap mentato ataupun orang yang minta ditato. Dan yang disebut mengikir gigi yaitu merapikan dan memendekkan gigi. Biasanya dilakukan oleh perempuan. Karena itu Rasulullah melaknat perempuan-perempuan yang mengerjakan perbuatan ini, tukang kikir dan minta supaya dikikir. Kalau ada laki-laki yang berbuat demikian, maka dia akan lebih berhak mendapat laknat. Termasuk diharamkan seperti halnya mengikir gigi, yaitu menjarangkan gigi. Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya, yaitu seperti tersebut dalam hadisnya. Dilaknat perempuan-perempuan yang menjarangkan giginya supaya menjadi cantik, yang mengubah ciptaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang disebut al-falaj, yaitu meletakkan sesuatu di sela-sela gigi supaya nampak agak sedikit jarang. Di antara perempuan memang ada yang oleh Allah diciptakan demikian, tetapi ada juga yang tidak begitu. Kemudian dia meletakkan sesuatu di sela-sela gigi yang berhimpitan itu supaya giginya menjadi jarang. Perbuatan ini dianggap menggelabui orang lain dan berlebih-lebihan dalam berhias yang sama sekali bertentangan dengan jiwa Islam yang sebenarnya. Dari hadis-hadis yang telah disebutkan di atas, maka kita dapat mengetahui tentang hukum operasi kecantikan seperti yang terkenal sekarang, karena perputaran kebudayaan badan dan syahwat, yakni kebudayaan barat materialistis, sehingga banyak sekali perempuan dan laki-laki yang mengorbankan uangnya beratus ribu bahkan jutaan untuk mengubah bentuk hidung, payudara atau yang lainnya. Semua ini termasuk yang dilaknat Allah dan Rasul-Nya, karena di dalamnya terkandung penyiksaan dan perubahan bentuk ciptaan Allah, tanpa ada suatu sebab yang mengharuskan untuk berbuat demikian, melainkan hanya untuk pemborosan dalam hal-hal yang bersifat show, pertunjukan, dan lebih mengutamakan pada bentuk bukan inti, lebih mementingkan jasmani daripada rohani. Adapun kalau ternyata orang tersebut mempunyai cacat yang kiranya akan dapat menjijikkan pandangan, misalnya karena ada daging tambah yang dapat menimbulkan sakit secara perasaan ataupun secara kejiwaan, kalau daging lebih itu dibiarkan, maka waktu itu tidak berdosa orang yang berobat selama untuk tujuan demi menghilangkan penyakit yang bersarang dan mengancam hidupnya, karena Allah tidak menjadikan agama buat kita dengan penuh kesukaran. Al-Mar'ah Bainal Baiti wal Mujtama, halaman 105. Barangkali yang memperkuat permasalahan tersebut di atas yaitu tentang hadis dilaknat perempuan-perempuan yang menjarangkan giginya supaya cantik seperti tersebut di atas. Dari hadis itu pula dapat difahamkan bahwa yang tercela itu ialah perempuan yang mengerjakan hal tersebut semata-mata untuk tujuan keindahan dan kecantikan yang dusta. Akan tetapi kalau hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk menghilangkan penyakit dan bahaya yang mengancam, maka sedikit pun tidak ada halangan. Wallahu a'lam. Kemudian di sini adalah menipiskan alis. Nah, mungkin yang terbayangkan bagi Anda itu menipiskan alis. Anda kan punya alis. Nah, itu kalau ditipiskan itu bagaimana? Kalau dalam peninjauan perspektif hadis. Salah satu cara berhias yang berlebih-lebihan yang diharamkan Islam yaitu mencukur rambut alis mata untuk ditinggikan atau disamakan.
Dalam hal ini Rasulullah pernah melaknatnya seperti tersebut dalam hadis. Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang mencukur alisnya atau minta dicukurkan alisnya. Hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang hasan, demikian menurut apa yang disebut dalam Fathul Bari. Sedang dalam Bukhari disebut Rasulullah SAW melaknat perempuan-perempuan yang minta dicukur alisnya. Lebih diharamkan lagi jika mencukur alis itu dikerjakan sebagai simbol bagi perempuan-perempuan cabul. Sementara ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa perempuan diperkenankan mencukur rambut dahinya, mengukir, memberikan cat merah, make up, dan meruncingkan ujung matanya apabila dengan seizin suami, karena hal tersebut termasuk berhias. Tetapi oleh Imam Nawawi diperketat bahwa mencukur rambut dahi itu sama sekali tidak boleh, dan dibantahnya dengan membawakan riwayat tersebut dalam Sunan Abu Daud bahwa yang disebut namisyah mencukur alis sehingga tipis sekali, dengan demikian tidak termasuk menghias muka dengan menghilangkan bulu-bulunya. Imam Tabari meriwayatkan dari istrinya Abu Ishaq bahwa satu ketika dia pernah ke rumah Aisyah, sedang istri Abu Ishaq adalah waktu itu masih gadis dan jelita. Kemudian dia bertanya, bagaimana hukumnya perempuan yang menghias mukanya untuk kepentingan suaminya? Maka jawab Aisyah, hilangkanlah kejelekan-kejelekan yang ada pada kamu itu sedapat mungkin. Kitab Libas dalam Fathul Bari. Kemudian tentang menyambung rambut. Kita kan punya rambut, bagaimana rambut itu kalau disambung, baik bagi laki-laki ataupun bagi perempuan. Nah, termasuk perhiasan perempuan yang terlarang ialah menyambung rambut dengan rambut lain, baik rambut itu asli atau imitasi seperti yang terkenal sekarang itu dengan nama wig. Imam Bukhari meriwayatkan dari jalan Aisyah, Asma, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, dan Abu Hurairah sebagai berikut. Rasulullah SAW melaknat perempuan yang menyambung rambut atau minta disambungkan rambutnya. Bagi laki-laki lebih diharamkan lagi, baik dia itu bekerja sebagai tukang menyambung seperti yang dikenal sekarang tukang rias, ataupun dia minta disambungkan rambutnya, jenis perempuan wadam, laki-laki banci seperti sekarang ini. Persoalan ini oleh Rasulullah itu diperkeras sekali dan digiatkan untuk memberantasnya, sampai pun terhadap perempuan yang rambutnya gugur karena sakit misalnya, ataupun perempuan yang hendak menjadi pengantin untuk bermalam pertama dengan suaminya, tetap tidak boleh rambutnya itu disambung. Aisyah itu meriwayatkan, seorang perempuan Ansor telah kawin dan sesungguhnya dia sakit sehingga gugurlah rambutnya. Kemudian keluarganya bermaksud untuk menyambung rambutnya, tetapi sebenarnya mereka bertanya dulu kepada Nabi. Maka jawab Nabi, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Asma juga berkata, pernah meriwayatkan, ada seorang perempuan bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya terkena suatu penyakit sehingga gugurlah rambutnya dan saya akan kawinkan dia. Apakah boleh saya sambung rambutnya? Jawab Nabi, Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Hadis riwayat Bukhari. Sa'id bin Al-Musayyib meriwayatkan, Muawiyah datang ke Madinah dan ini merupakan kedatangannya yang paling akhir di Madinah. Kemudian ia bercakap-cakap dengan kami. Lantas Muawiyah mengeluarkan satu ikat rambut dan ia berkata, saya tidak pernah melihat seorang pun yang mengerjakan seperti ini kecuali orang-orang Yahudi, di mana Rasulullah SAW sendiri menamakan ini suatu dosa, yakni perempuan yang menyambung rambut adalah dosa. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Muawiyah berkata kepada penduduk Madinah, di mana ulama-ulamamu? Saya pernah mendengar sendiri Rasulullah bersabda, sungguh Bani Israel rusak karena perempuan-perempuannya memakai cemara. Hadis riwayat Bukhari.
Rasulullah menamakan perbuatan ini zur, dosa, berarti memberikan suatu isyarat akan hikmah diharamkannya hal tersebut. Sebab hal ini tak ubahnya dengan suatu penipuan, memalsu atau menggelabui. Sedang Islam benci sekali terhadap perbuatan menipu dan sama sekali antipati terhadap orang yang menipu dalam seluruh lapangan muamalah, baik yang menyangkut masalah material ataupun moral. Kata Rasulullah SAW, barang siapa menipu kami bukanlah dari golongan kami. Hadis riwayat jamaah sahabat. Man qassana falaysa minni. Al-Khattabi itu berkata, adanya ancaman yang begitu keras dalam persoalan-persoalan ini karena di dalamnya tergantung suatu penipuan. Nah, ini bisa dipahami. Oleh karena itu, seandainya berhias seperti itu dibolehkan, niscaya cukup sebagai jembatan untuk bolehnya berbuat bermacam-macam penipuan. Di samping itu memang ada unsur perombakan terhadap ciptaan Allah. Jadi sesuai dengan isyarat hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan perempuan-perempuan yang merombak ciptaan Allah. Fathul Bari. Yang dimaksud oleh hadis-hadis tersebut di atas yaitu menyambung rambut dengan rambut, baik rambut yang dimaksud itu rambut asli ataupun imitasi. Dan ini pula lah yang dimaksud dengan memalsu atau menggelabui. Adapun kalau dia sambung dengan kain atau benang dan sebagainya tidak masuk dalam larangan ini. Dalam hal ini, Sa'id bin Jabir pernah mengatakan, tidak mengapa kamu memakai benang, Fathul Bari. Yang dimaksud di sini ialah benang sutra atau wal yang biasa dipakai untuk menganyam rambut. Nah, di mana perempuan selalu memakainya untuk menyambung rambut. Tentang kebolehan memakai benang ini telah dikatakan juga oleh Imam Ahmad. Nah, kemudian kita lihat ya dari Lajnah Ad-Daimah lil Buhus Al-Ilmiyah wal Ifta itu ditanya, apa hukum mentato bagian tubuh? Apakah keberadaan tato tersebut merupakan halangan baginya untuk melaksanakan ibadah haji? Diharamkan mentato bagian tubuh berdasarkan hadis Nabi SAW bahwasanya ia bersabda, artinya dilaknat wanita yang menyambung rambut dan wanita yang meminta untuk disambungkan rambutnya, wanita yang mentato dan wanita yang meminta untuk ditato. Termasuk tato dilakukan di pipi, bibir, dan tubuh lainnya dengan mengubah warnanya menjadi biru, hijau, dan hitam. Bertato tidak menjadikan halangan untuk melaksanakan ibadah haji. Tato termasuk hal terlarang, bahkan tergolong dosa besar. Sabda Nabi SAW menyebutkan bahwa Allah melaknat pemberi dan peminta tato. Bila ketika kecil anak perempuan ditato dan ia tidak mampu menolak, maka ia tidak menanggung dosa. Sebaliknya beban dosa dipikul oleh pelakunya. Sebab Allah tidak memberikan beban kepada seseorang kecuali sesuai dengan kadar kemampuannya. Sedangkan anak tersebut tidak mampu berbuat, sehingga perbuatan itu dipikul oleh pelakunya. Tetapi jika memungkinkan untuk dihilangkan tanpa menimbulkan bahaya bagi dirinya, maka sebaiknya dihilangkan. Sebagian wanita hari ini banyak yang tergoda dengan rambut palsu. Mereka membolehkan hal itu dengan alasan berhias untuk menyenangkan suami. Padahal hadis di atas jelas-jelas melarang hal ini. Bunyi terusan hadis tersebut adalah artinya Allah melaknat wanita-wanita yang mencabut bulu. Allah melaknat orang yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Disebutkan dalam As-Sahih bahwa ada seorang wanita datang kepada Nabi SAW dan mengatakan bahwa anaknya telah dinikahi oleh seorang laki-laki, tapi kemudian rontok rambutnya. Wanita tersebut itu bertanya, bolehkah anaknya menyambung rambut dengan rambut lain? Lalu beliau SAW berkata, artinya Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan yang minta disambung rambutnya. Sebagian orang itu mengatakan bahwa yang haram adalah khusus mencukur alis dan meregangkan gigi. Pengkhususan seperti ini sama sekali tidak benar.
karena mencukur alis dan merenggangkan gigi itu bukan pengkhususan, tapi bagian dari dalil umum bahwa Allah melaknat wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah. Dari kalimat tarah ini kita bisa mengambil dua kesimpulan penting. Pertama, perubahan yang dilaknat adalah perubahan untuk memperindah dan mempercantik diri. Tapi jika perubahan tersebut untuk menolak kemudaratan karena gatal-gatal, alergi, dan lain-lain, maka hal ini tidak apa-apa untuk dilakukan. Kedua, sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita-wanita yang merubah ciptaan Allah mencakup semua jenis perubahan, berupa apapun perubahan itu, kecuali perubahan yang disyariatkan Allah dengan alasan keindahan atau kecantikan. Saya ingin menanyakan, apakah ibadah tidak akan diterima apabila di tubuh kita ada tato? Adakah hadis atau dalil Al-Quran yang menerangkan tentang pembuatan tato? Lalu bagaimana jika sudah terlanjur ada tato di tubuh saya? Yang haram dari tato adalah membuatnya. Sedangkan anggapan bahwa orang yang punya tato tidak diterima ibadahnya lantaran tato itu menutupi kulit dari terkena air wudhu, sebenarnya tidak demikian. Sebab kalau kita cermati yang terjadi pada tato, tidak ada lapisan yang menghalangi kulit dari terkena basah itu, air. Ya. Sebab tinta tato itu bukan merupakan selaput yang menutupi kulit, melainkan tinta yang masuk ke dalam bagian dalam kulit, sehingga tidak terjadi proses pelapisan atau penutupan kulit dari terkena air wudhu, termasuk juga air untuk mandi janabah. Namun yang terjadi masalah justru pada pembuatan tato itu. Membuat tato itu adalah perbuatan haram dan dilaknat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti tersebut dalam hadisnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaknat perempuan yang mentato dan minta ditato, dan yang mengikir gigi dan yang minta dikikir giginya. Hadis riwayat At-Tabrani. Sebagian orang-orang Arab, khususnya kaum perempuan, mentato sebagian besar badannya, bahkan sementara pengikut-pengikut agama membuatnya tato dalam bentuk persembahan dan lambang-lambang agama mereka. Misalnya orang-orang Kristen melukis salib di tangan dan dada mereka. Perbuatan-perbuatan yang rusak ini dilakukan dengan menyiksa dan menyakiti badan, yaitu dengan menusuk-nusukkan jarum pada badan orang yang ditato itu. Semua ini menyebabkan laknat, baik terhadap yang mentato ataupun orang yang minta ditato. Jalan terbaik buat orang yang sudah terlanjur ditato adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih mungkin dihilangkan gambar-gambar itu, upayakan sebisa mungkin. Tapi kalau mustahil, maka bersabarlah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima permohonan ampun dan taubat Anda. Yang penting hati Anda telah kembali ke jalan Allah. Dan jangan khawatir salat Anda tidak terterima hanya lantaran isu bahwa tato menghalangi air wudhu. Insya Allah tato itu tidak menghalangi air wudhu. Dan bila Anda berwudhu dengan memenuhi syarat dan rukunnya, hukumnya sah dan Anda boleh melakukan salat dengan wudhu itu. Larangan memakai pakaian lawan jenis. Larangan menyerupai itu lawan jenis. Ya, termasuk di sini adalah larangan dalam memakai pakaian yang menyerupai lawan jenis. Ya. Dalam Islam kita juga dilarang berpakaian dengan menggunakan pakaian yang menyerupai lawan jenis. Ya, seorang pria itu tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai wanita. Begitu pula sebaliknya, seorang wanita itu tidak boleh menggunakan pakaian yang menyerupai laki-laki. Ya. Hal ini dapat dibuktikan dalam hadis Rasulullah SAW itu bersabda. Nah, dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma itu bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, la'ana melaknat, ya, laki-laki, ya, al-mutasyabbihina minar rijal. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai,
Ya, Allah dan Rasulnya. Artinya kalau Rasulullah melaknat, otomatis Allah juga melaknat. Allah melaknat, otomatis Rasulullah juga melaknat. Itu yang harus kita pahami dalam memahami hadis Nabi. Ya. Kalau di hadis ini sebutkan la'ana, Rasulullah itu melaknat. Ya, Rasulullah itu melaknat. Ya, kita laki-laki yang menyerupai wanita, kemudian dan wanita, wal mutasyabbihati minan nisa, dan wanita yang menyerupai laki-laki, berijal. Bapak ulangi lagi, ya, Rasulullah itu melaknat, termasuk Allah juga melaknat, ya. Melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian kita lanjutkan hadis selanjutnya. Hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, la'anan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat al-muhannatsina minar rijali, para lelaki yang menyerupai wanita, wal mutarajjilati minan nisa'i, para wanita yang menyerupai laki-laki, para wanita yang menyerupai laki-laki. Waqala, dan berkata, Nabi bersabda, akhrijuhum min buyutikum, keluarkanlah mereka dari rumah-rumah kalian. Ibnu Abbas melanjutkannya, fa akhrajan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan, fulanan, wa akhraja Umar fulanan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan yang seperti itu, kemudian juga Umar pernah mengeluarkan orang yang seperti itu, yaitu laki-laki yang menyerupai perempuan. Bapak ulangi lagi terjemahan hadisnya. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaknat, itu seorang laki-laki itu yang menyerupai perempuan, dan juga melaknat itu seorang wanita yang menyerupai laki-laki. Kemudian sabdanya, keluarkanlah mereka itu dari rumah kalian. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengeluarkan seorang fulan yang seperti itu, dan begitu juga Umar juga pernah mengeluarkan yang si fulan yang seperti itu. Ini larangan berpakaian menyerupai lawan jenis. Intinya kan larangan ini kan umum, larangan menyerupai lawan jenis, ya termasuk di sini larangan menyerupai cara berpakaian, pakaian lawan jenis. Kemudian kita bahas tentang hukum memotong rambut jika menyerupai wanita kafir, maka hukumnya tidak boleh berdasarkan hadis riwayat Ibnu Umar, artinya barang siapa menyerupai suatu kaum maka ia bagian darinya. Demikian pula apabila mencukurnya seperti laki-laki dengan mencukur pendek atau hingga kedua telinga yang biasa disebut lamah, yaitu rambut yang melampaui ujung daun telinga dan belum mencapai pundak, tidak diragukan bahwa mencukur pendek lebih besar dosanya daripada mencukur sebatas bawah telinga. Rasulullah SAW telah melaknat wanita-wanita yang menyerupai laki-laki, dan perbuatan tersebut merupakan dosa besar. Apabila tidak dengan tujuan menyerupai, tetapi dengan tujuan lain yang bukan untuk berhias, seperti karena tidak mampu memelihara atau karena terus memanjang hingga menyebabkan kesulitan baginya, maka para ulama memperbolehkan sebatas keperluan.
Berdasarkan pada hadis Abu Usamah bin Abdullah, ia berkata, saya menghadap Aisyah radhiyallahu anhu. Saya bersama saudara lelaki sesusuan. Ia bertanya kepada Aisyah tentang cara Nabi SAW mandi janabat. Adalah para istri-istri Nabi SAW memegang rambut-rambut mereka yang seperti wafrah. Wafrah adalah rambut yang memanjang melebihi kedua telinga. Yang paling sering kita temukan kasusnya justru kasus tahannuts, yaitu orang yang belaga atau berpura-pura jadi khunsa. Pada dari segi fisik dia punya organ kelamin yang jelas, baik laki-laki atau perempuan, ya, sehingga sama sekali tidak ada masalah dalam statusnya apakah laki atau wanita. Pastikan saja alat kelaminnya sebelum operasi, maka statusnya sesuai dengan alat kelaminnya. Memang ada sebagian mereka yang melakukan operasi kelamin, tapi operasi itu sifatnya cuma aksesoris belaka dan tidak bisa berfungsi normal. Karena itu, operasi tidak membuat berganti kelamin dalam kacamata syariat, sehingga status tetap laki-laki meski suara, bentuk tubuh, kulit, dan seterusnya mirip wanita. Sedangkan yang berkaitan dengan perlakuan para wanita ini, jelas mereka adalah laki-laki. Karena itu, ta'amul perlakuan kita dengan mereka sesuai dengan etika mereka sebagai laki-laki. Dan karena tetap laki-laki, maka pergaulan mereka dengan wanita persis sebagaimana ada pergaulan laki-laki dengan wanita. Para wanita tetap tidak boleh berkhalwat, ikhtilat, sentuhan kulit, membuka aurat, dan seterusnya dengan para waria ini. Termasuk bila waria mati, wajib dimandikan sebagai mayat laki-laki karena mereka pada hakikatnya adalah laki-laki 100%. Orang yang melakukan takhnut ini jelas melakukan dosa besar karena berlaku menyimpang dengan menyerupai wanita. Rasulullah SAW pernah mengumumkan bahwa perempuan dilarang memakai pakaian laki-laki dan laki-laki dilarang memakai pakaian perempuan. Di samping itu beliau melaknat laki-laki menyerupai perempuan dan perempuan yang menyerupai laki-laki. Termasuk diantaranya ialah tentang bicaranya, geraknya, cara berjalannya, pakaiannya, dan sebagainya. Sejahat-jahat bencana yang akan mengancam kehidupan manusia dan masyarakat ialah karena sikap abnormal, tidak normal, dan menentang tabiat. Sedangkan tabiat ada dua, tabiat laki-laki dan tabiat perempuan. Masing-masing mempunyai keistimewaan tersendiri. Maka jika ada laki-laki yang berlagak seperti perempuan dan perempuan bergaya seperti laki-laki, maka itu berarti suatu sikap yang tidak normal dan meluncur ke bawah. Rasulullah SAW pernah menghitung orang-orang yang dilaknat di dunia ini dan disambut juga oleh malaikat. Diantaranya ialah laki-laki yang memang Allah dijadikan betul-betul laki-laki, tetapi dia menjadikan dirinya sebagai perempuan dan menyerupai perempuan. Dan yang kedua yaitu perempuan yang memang dicipta oleh Allah sebagai perempuan betul-betul, tetapi kemudian dia menjadikan dirinya sebagai laki-laki dan menyerupai orang laki-laki. Hadis riwayat At-Tabrani. Justru itu pula lah maka Rasulullah SAW melarang laki-laki memakai pakaian yang dicelup dengan asfar, zat warna berwarna kuning yang biasa dipakai untuk mencelup pakaian wanita zaman itu. Ali radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah SAW pernah melarang aku memakai cincin emas dan pakaian sutra dan pakaian dicelup dengan asfar. Hadis riwayat At-Tabrani. Ibnu Umar pun pernah meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW itu pernah melihat aku memakai dua pakaian yang dicelup dengan asfar, maka sabda Nabi, ini adalah pakaian orang-orang kafir, oleh karena itu jangan kamu pakai. Nah, kemudian kita lihat di sini adab-adabnya berpakaian. Ya. Yang pertama itu kita lihat adalah satrul aurah wa adamul makhilah, menutup aurat dan tidak sombong. Itu adab-adab berpakaian. Nah, kemudian adamul inti'ali biwahidah, tidak memakai sandal sebelah. Nah, kemudian adamut tasyabuh bil yahudi wan nasara, tidak menyerupai Yahudi dan Nasrani.
Adab-adab berpakaian bagi kita sebagai seorang muslim itu tidak menyerupai Yahudi dan Nasrani. Kemudian ada mutasyabuh ar-rijal bin nisa wa bil aksi. Laki-laki tidak menyerupai wanita, demikian juga sebaliknya. Artinya, kalau kita berpakaian tidak boleh pakaian kita menyerupai pakaian wanita, begitu juga wanita tidak boleh menyerupai pakaian laki-laki. Nah, kemudian at-tayammun, yang mendahulukan yang kanan. Itu adab-adab kita berpakaian yang mendahulukan yang kanan. Kemudian istihbabus saubi al-abyadi wa jawazu ghairihi. Sunnah memakai pakaian putih dan boleh selainnya. Itu bersifat sunnah. Ya. Ad-du'a'u indal lubsi. Ya, berdoa itu ketika berpakaian. Tahrimu libasil haril ala rijali. Haram baju sutra itu bagi laki-laki. Yang jelas tadi kita lihat hadis nih. Bahwasanya sutra, ya, pakaian berasal dari sutra itu haram itu bagi laki-laki. Istihbabu tarkil taraffa'i tawadu'an. Sunnah meninggalkan pakaian yang bagus karena tawadu. Tahrimul isbali ala sabilil khuyala'i wa karahatuhu min ghairiha. Haram menjuraikan pakaian karena sombong dan makruh karena selainnya. Nah, ini berkenaan dengan isbal tadi yang kita bahas. Tulul qamisi ila rusghi. Panjangnya gamis sampai pergelangan. Nah, kemudian istihbabul qamisi. Sunnah itu memakai gamis. Ya, itu saja pembahasan dari Bapak itu berkenaan dengan pakaian dan perhiasan. Nah, itu yang pertama itu jelas kita bahas pakaian yang menyeret tanah, yaitu isbal. Kemudian itu ada berkenaan dengan hukum isbal, menurunkan pakaian di bawah mata kaki. Kemudian pemakaian emas dan sutra. Ya, emas dan sutra itu dihalalkan bagi para wanita dan umatku, wanita dari umatku, dan diharamkan itu bagi lelaki-laki. Nah, kemudian itu juga terdapat pendapat-pendapat itu di kalangan ulama. Kemudian ada pendapat dari Yusuf Al-Qadawi tentang emas dan sutra asli haram untuk orang laki-laki. Kemudian juga ada pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bas berkenaan dengan sutra, pakaian sutra. Kemudian hikmah diharamkan emas dan sutra itu terhadap laki-laki, dan juga hikmah dibolehkan untuk wanita. Kemudian tentang hadis-hadis berhubungan dengan membuat tato dan tahilalat, tato kiri dan operasi kecantikan dan hukum-hukum lain sebagainya. Kemudian ada juga yang berkenaan dengan menyambung rambut, menipiskan alis, kemudian juga terkait dengan pendapat-pendapat. Nah, berarti di sini kita banyak itu membahas tentang pemahaman hadisnya, termasuk di sini pemahaman hadis terkait dengan larangan memakai pakaian lawan jenis, yaitu yang sebelumnya yang kita bahas. Sampai di situ dulu dari Bapak. Kalau ada salah dan janggal, Bapak mohon maaf, dan Bapak sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.